Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Insyaallah kajian fikih kita pada pagi hari ini kita akan membahas Sunanul Fitrah. Sunanul Fitrah ini kalau kita terjemahkan ya, itu adalah sunnah-sunnah fitrah. Fitrah itu adalah aslul hilqah, yaitu sifat asli penciptaan manusia. Tapi apa yang maksud Sunanul Fitrah ini? Kalau kita lihat ya, isinya ya adalah kebiasaan-kebiasaan atau tradisi yang bagi manusia yang normal ya, itu adalah tradisi yang tidak bisa dipisahkan dari hidupnya. Sunanul Fitrah ini masuk ke dalam bab toharoh kalau dalam fikih itu ya. Bab toharoh itu sering kita terjemahkan bab bersuci. Bersuci ini kalau bahasa lebih umumnya adalah menjaga kebersihan. Islam ini memang ya, sebelum ke sini singkat, adalah agama yang sangat menekankan urgensi pentingnya menjaga kebersihan. Itu harus kita pahami ya. Tetapi ya ada yang melihat ya Islam ini identik dengan sesuatu yang tidak bersih. Nah, contohnya ya, ini kalau lihat pesantren itu biasanya apa? Ya bukan aku ya. Saya juga mantan santri ya. Nah, makanya kalau sekarang rame-rame corona ya, saya mengkhawatirkan itu mudah-mudahan tidak ya, itu bisa terjadi di pesantren dan itu bisa cepat. Nah, karena pesantren kita ini ya dari sisi sanitasi ya itu sangat buruk. Nah ini sangat jauh dari standar untuk menjaga kesehatan. Orang sering menyebutnya standar WHO ya. Padahal Islam adalah agama yang sangat menekankan kebersihan ya, atau bersuci. Bahkan ada yang disebut bab tohar gitu ya. Bab tohar ini dalam bahasa hadisnya disebut at-tuhur ya. Hadis riwayat Muslim dikatakan dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda seperti ini. At-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu separuh daripada iman. Bayangkan ya, keimanan kita itu dibagi dua. Separuhnya apa? Bersuci. Jadi separuhnya bersuci, berarti separuhnya lain itu apa gitu ya? Ini Rasulullah yang mengatakan ini. Ada satu penjelasan dari Ibnu Athir mengatakan kenapa disebut at-thaharah atau at-tuhur itu separuh daripada iman. Karena iman dibagi dua ya, iman itu ya. Pertama ya, iman yang bisa membersihkan hati kita. Apa yang harus dibersihkan dari hati kita? Syirik. Nah, kemudian nifaq, kemunafikan. Kemudian riya, iri, dengki, itu kotoran-kotoran apa? Hati. Itu bersihkan dengan iman. Kata Ibnu Asy'ari mengatakan begitu. Bi annal iman yutahhiru najasatal batin. Karena keimanan itu membersihkan kotoran-kotoran batin.
Wat-tuhuru, dan yang namanya toharo itu yuttohiru najasatal tohir, itu membersihkan najis-najis tohir. Jadi separuhnya itu kotoran-kotoran lohir yang terlihat, babnya adalah bab toharo ya. Tapi kalau kotoran-kotoran yang batin, itunya babnya adalah kotoran yang dibersihkan oleh keimanan, gitu ya. Nah ini penting untuk kita ingatkan. Nah ada bab yang sangat penting ya, bagaimana Islam sangat memperhatikan masalah kebersihan ini, disebut dengan sunanul fitrah ini. Hadisnya adalah ya, ada dua ya hadisnya itu. Pertama ya, hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam bab fikih ini. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Umar ya, radhiyallahu anhu qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, al-fitratu khamsun. Fitrah itu ada 5. Kayak panca apa? Nah, ya. Bisa disebut nggak panca fitrah? Silakan aja. Kita harus ini sosialisasikan. Kita juga dalam menjaga kebersihan dalam Islam ada panca fitrah. Karena kalau panca itu kan bahasa apa ya? Sanskerta kalau saya ya. Nah, itu panca ya. Panca fitrah. Satu kan. Jadi ingat ya sama anak-anak ya. Al-khamsu minal fitrah, ada perawi mengatakan, dia ragu ya, mengatakan Rasulullah itu mengatakan fitrah itu 5 atau kata perawinya dia ragu. Khamsu minal fitrah, ada 5 dari fitrah. Apa saja? Pertama, al-khitan. Saya yakin tahu ya. Di situ sudah dihitan semua pasti ya. Nah, inilah udah paling gede. Kedua, wal istihdad. Istihdad itu berasal dari kata hadid. Hadid itu apa? Ada surat al-hadid ya, besi ya, besi. Al-istihdad itu maksudnya, kenapa harus istihdad? Membersihkan, mohon maaf ya, rambut kemaluan dengan alat yang terbuat dari besi dulu ya. Sekarang dari plastik ya bisa. Yang ketiga, wanat ibti, mencabut bulu ketiak. Jadi bulu ketiak dicabut ya. Yang keempat, wataqlimul adfar. Taqlimul adfar itu adalah memotong kuku ya. Yang kelima, waqassus sarib. Qassu sarib itu adalah ini ya, memendekkan atau merapikan kumis. Muttafaqun alaih. Nah, kemudian di hadis dari An Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bersabda, qala Rasulullah SAW bersabda, kalau tadi kan ada berapa? 5. Ada 5 ya, panca fitrah ada ya. Nah, kalau ini asrun minal fitrah. Asrun minal fitrah, ada 10 dari fitrah. Berarti ini dasar fitrah ya. Karena kenapa saya ingat? Karena ada dasar dharma dalam pramuka ya. Nah ada 10 kalau di sini. Jadi 10 ini dianggap sebagai tambahan. Kalau ada hadis ya, tambahan dari hadis yang sahih itu berarti apa? Tambahannya terima, makbulah. Jadi sunnah fitrah itu, sunnah fitrah itu jadi ada 10. Apa saja? Sebenarnya ada yang sudah disebutkan tadi tidak sebutkan dalam hadis Aisyah ini ya. Pertama ya, qassus sarib, itu merapikan atau memendekkan apa? Kumis. Wa i'fa'ul lihya, membiarkan, menumbuhkan apa namanya? Jenggot. Ada. Nanti hukumnya Ustaz ini wajib, sunnah atau bagaimana itu ramai itu dalam bab fikih itu. Ramen. Yang ketiga, wasiwak, bersiwak. Apakah siwak itu jenis kayu? Apakah siwak itu intinya bukan pada jenisnya, tapi membersihkan mulut kita? Itu juga perdebatan para ulama sekarang. Kemudian apa lagi?
Wastinsyaqul ma yaitu memasukkan air ke dalam hidung dan langsung dikeluarin. Dimasukin jangan langsung ditelan ya. Nah, apalagi kalau bulan puasa ya, ada yang kemudian mengatakan untuk istinsyak dalam bulan puasa nanti ya, itu sebaiknya dikurangi. Nah, ini mentang-mentang yang masukin air sirup ya. Nah, itu modus kalau itu, kalau air sirup ya. Nah, jadi kalau bulan puasa itu pasti ya air sirup menjadi kembali ini ya ramai ya. Kemudian apalagi waqasul adbar, kalau tadi kan taklid memotong ya. Kalau qasul adbar ini adalah memendekkan. Sependek apa ya? Cuma tidak disebutkan sih ya. Nah, apakah kalau panjang sudah segini ya dipendekkan segini? Nah itu juga. Tapi nanti kan substansinya adalah agar tidak tempat bahwa kuku ini agar bersih ya, substansinya itu nanti. Apalagi, nah jadi 10 kalau di sini. Wa ghuslul barojib, mencuci barojib itu nih sela-sela apa? Ya, itu harus dicuci, bersihkan. Ada anak-anak yang jarinya kemudian pada, mohon maaf ya, bisulan. Ada mungkin dia jarang cuci dia jadi sela-sela ini ya, barojib. Kemudian apalagi wanakul ibdi, mencabut bulu ketiak, sudah kita sebutkan tadi. Kemudian nah ini memperjelas istihdad tadi ya. Wahalqul anah, mencukur halak itu mencukur habis. Mencukur habis bulu atau rambut kemaluan. Itu ada. Nah, kalau tadi istihdad bahasanya. Wan tifadul ma, kemudian tifadul ma itu adalah mengucurkan air. Mengucurkan air apa? Nah ini disebutkan nanti. Qala Zakaria mengatakan, qala Mus'ab mengatakan, wa nasitul asyirah. Ini ya, perawinya. Aku lupa yang ke-10 apa? Illa antakuna al-madmadah, kemungkinan besar yang ke-10 itu adalah berkumur. Zada Qutaibah menambahkan dalam riwayat ini, qala Waqi ini salah seorang perawi mengatakan apa yang dimaksud intifadul ma yaitu mengucurkan air, yakni al-istinja. Rawahu Muslim. Istinja itu apa? Nah, itu bahasa. Tahu, saya tidak ingin menyebutkan itu tadinya ya. Tadi saya sebutkan cebok katanya. Apa ya bahasa Indonesia yang benar apa cebok? Ya itu tapi kan aduh itu ya cebok itu gimana gitu kan. Saya juga mau nyebut itu Pak tadi, cuma kalau bahasa cebok apa agak kasar ya. Bukan kasar ya, jerok-jerok ya. Cebok gitu ya. Itu kan. Apa? Kita lihat, kita perhatikan satu persatu dari 10. Mudah-mudahan selesai ya. Saya yakin selesai lah ya. Karena pertama al-khitan. Apa itu khitan? Kita lihat penjelasan para ulama fikih ya. Yaitu qatul jaldah allati tugotil khasyafah. Bi alla yajtami api al-wasah wal yatafaqan minal istibro minal baul. Ini khusus laki-laki dulu ya. Memotong yang menutup khasyafah. Jadi kan ada yang menutup khasyafah ya, batangan laki-laki itu ya. Nah itu dipotong. Kenapa? Karena di situ katanya agar tidak terhimpun, terkumpul di situ ada wasah kotoran. Nah, bagi bapak-bapak ya atau anak kita yang sering gatal-gatal alat kelaminnya yang laki ya, itu harus cepet-cepet apa? Disunat itu. Ya, kemungkinan besar itu adalah sering terkumpulnya apa? Kotoran. Agar apa? Agar juga ketika dia istibro itu membebaskan diri dari ketika buang air kecil itu tidak nempel di situ. Karena harus kita akui Pak ya, bahwa kemaluan laki atau perempuan sama saja. Itu kan gate gerbang keluarnya betul. Kalau tempat gerbang keluarnya najis, itu kan kayak knalpot ya, suka hitam nggak knalpot? Nah itu kalau nggak dibersihin lama-lama juga apa? Hitam, perlu whitening nanti ya. Pemutih gitu. Artinya kita bukan whitening ya, perlu dibersihkan. Nah ini penting ya seperti itu. Jadi jangan sampai ya
bahwa di situ berkumpulnya kotoran, kalau dibiarkan begitu saja akan tumbuh kuman. Itu ternyata idenya adalah tetap menjaga kebersihan dengan kita. Jadi kita ternyata ya, khitan ini sudah menjadi lifestyle gaya hidup sehat, bukan hanya dilakukan oleh muslim tapi juga non. Nggak percaya? Nah, coba tanya ya, kalau punya teman non muslim, Pak disunat nggak? Nah, ibu kalau di kantor ada teman laki-laki ya, nah, yang non muslim tanya, Bapak disunat nggak? Nah, terus temannya, tumben ibu ini kok nanya benar berjilbab kan? Ada apa gitu? Nah, tapi sudah menjadi apa? Sudah menjadi gaya hidup sekarang. Banyak kok yang non muslim karena mereka mengerti khitan itu sebagai salah satu cara menjaga kebersihan alam kita. Ya. Jadi jangan yang diingat itu ya, makrot aja ya. Juga yang penting adalah menjaga apa? Kebersihan. Nah, kita tahu ya, ternyata khitan ini adalah tradisinya Nabi Ibrahim ya. Nah, coba dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi Ibrahim ya, dikhitan pada usia berapa? Samanina sanatan 80 tahun. Ada itu hadisnya, muttafaqun alaih ya. Ibu-ibu berpikir udah keras katanya. Emangnya daging ayam kalau udah tua keras gitu, harus dipresto ya. Tapi ini adalah sunnahnya Nabi Ibrahim ya. Nah, bagaimana hukumnya? Memang ya, kalau kita lihat di bab fikih itu para ulama fikih terbagi pada dua bagian besar ya. Ada yang mengatakan hukumnya wajib, ada yang mengatakan khitan bagi laki-laki hukumnya apa? Sunnah. Pendapat yang kuat adalah hukumnya wajib ya. Lagian apalagi secara medis sudah dibuktikan bahwa berkhitan itu adalah sangat menyehatkan. Saya yakin di sini sudah berkhitan semua ya. Nah, khawatir di sini ada yang berpendapat dulu saya dapatnya khitan itu apa? Sunnah Pak Ustaz. Apalagi ketika kecil khitan itu adalah sangat horor. Iya, ketika kita zamannya kita horor. Emangnya sekarang Pak khitan itu ya khitan sekarang besok sudah piknik gitu. Kayak ada ya itu ya, kayak sudah bisa sekolah ya. Iya, ada sekarang. Pakai apa namanya? Laser ya. Jangan sampai di laser semua habis ya. Khawatirnya kan nggak hati-hati dia. Kalau dulu masih ingat saya, kalau zaman yang tua sekali katanya berendam ya, karena belum ada bentuk apa? Untuk biar mati rasa itu apa? Bius lokal ya. Kalau saya bius lokal ya. Tapi kalau yang kakek-kakek kita dulu katanya berendam di air apa? Dia sungai yang dingin biar baal atau baal. Iya, pas disunat ya kerasa dulu. Kalau sekarang, sekarang udah ada laser sekarang. Metode apa gitu nggak tahu lah ya. Iklan ya. Nah, jadi hukumnya wajib yang sahih ya, bahwa sunnah itu ya, dapat sunat atau khitan. Nah, tinggal ada yang satu pertanyaan lagi, khusus perempuan ya. Apa hukumnya? Ini juga ramai Pak, saya baca di Fatwa Yusuf Al-Qaradawi katanya. Itu ada 3 pendapat ulama terkait hukum sunat atau khitan untuk anak perempuan ini. Ada yang mengatakan itu adalah wajib seperti juga laki-laki ya. Ada yang mengatakan juga sunnah, ada yang mengatakan juga mubah. Nah, karena memang permasalahannya ya seperti ya, Imam Ahmad mengatakan wajibun ala rijal wa nisa. Nih Imam Ahmad ya. Jadi al-khitan wajib ala rijal itu sudah pendapat yang kuat menurut Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitabnya Kitab Al-Mughni ya. Nah, mukarramah bi haqqin nisa sebagai sebuah mukarramah itu sesuatu yang dimuliakan. Artinya hanya simbolis saja untuk perempuan itu sunatnya. Nah, ini menurut pendapat pertama. Walaysa biwajib ala ini ya.
Tapi menurut Imam Ahmad, annahu wajib ala rijal wa nisa, wajib bagi laki-laki dan perempuan. Katanya begini, apa alasan khitan itu menjadi wajib bagi laki-laki? Karena begini, laulam yakun wajiban fi haqqil rijal lamajaja kasbul aurah lil kabir yakum. Kalau yang namanya khitan itu tidak wajib bagi laki-laki ya, tentu tidak dibolehkan untuk apa? Untuk menyingkap aurat yang sangat ditekankan untuk ditutup ya. Artinya apa? Kan yang namanya mau menyingkap atau memperlihatkan aurat itu ada yang aurat mughalladah ya. Ada aurat mukhaffafah ya. Ada aurat yang memang itu tidak boleh dilihat oleh siapapun kecuali pasangan suami dan istri. Tidak boleh. Walaupun misalkan aurat itu di rumah ya, itu yang hanya boleh melihat aurat utama itu yaitu kemaluannya itu adalah pasangan suami istri. Nggak boleh misalkan diperlihatkan ke anak kita ya, ponakan. Lagi-lagi ngapain itu? Udah kada luar begitu ya, misalkan ya. Itu hanya suami istri boleh saling lihat aurat ya. Nah, khusus untuk sunat itu boleh diperlihatkan kepada penyunat ya, paraji ya. Atau dukun apa? Bengkok. Iya sekarang. Atau Pak Mantri, kalau saya dulu Mantri. Sekarang dokter ya. Nah, itu boleh diperlihatkan. Kenapa? Karena wajib dengan itu alasannya katanya. Benar juga ya. Oh, saking wajibnya berarti aurat yang harus ditutupin itu boleh dibuka. Ya, boleh dibuka. Jadi nggak apa-apa kalau disunat itu ya, kemudian auratnya terlihat nggak apa-apa. Asal jangan setelah itu kemudian apa? Kemudian kayak showroom ya, dipajang. Dipajang. Makanya ya anak-anak itu kan kalau dulu kalau habis sunat itu kan dipajang terus di apa? Dikipasin. Nah ini berarti buat zamannya Rijal ya, sama kan? Dikipasin, terus di sebelahnya amplop kan? Ayam bekakak sebelah kanan ya. Terus untuk yang ini ngamplopin, setelah terkumpul beli spek. Itu dah tradisi itu bagus. Itu angkatannya saya itu ya. Kalau yang milenial sekarang masih begitu lah. Bahkan saya masih ingat, saya ketika disunat karena dengan kakak saya, itu seperti hajatan, naik kuda itu di kampung gitu. Ada yang gitu ya? Nah itu udah bagus. Ya itu, jadi ya nggak boleh dipajang kalau sudah sunat tutupin aja itu. Nah itu, kemudian dikatakan ya, walamah tatana Ibrahim alaihissalam. Dalil yang kedua yang menguatkan bahwa itu adalah wajib. Ibrahim aja tua langsung apa disunat. Ibrahim udah tua aja disunat ya. Kemudian ya, waqad istadalla fuqaha ala khitanin nisa bi hadis Ummi Atiyah. Nah, ada satu dalil apa wanita itu disunat itu apa dalilnya? Kalau tadi kan memang konteksnya laki-laki ya. Atau umum ya, al-khitan ini umum ya. Yaitu hadis Ummi Atiyah, hadis riwayat Imam Abu Dawud ya, dikatakan bahwa dia mengatakan innam ro'atan kana tahtatinu bil Madinah, ada seorang perempuan sudah berkhitan di Madinah. Faqala laha Nabi SAW, Rasulullah mengatakan la tanhiki, jangan dihabiskan, hanya simbolis saja. Fa inna dzalika ahdalil mar'ah, karena itu akan memberikan keuntungan ya bagi wanita, wa ahabu ilal ba'al, dan itu akan menjadi kesenangan bagi suaminya kelak. Apa artinya hadis ini? Hadis riwayat Imam Abu Dawud katakan sunat perempuan berbeda dengan sunat laki. Sunat laki-laki dihabiskan, kalau sunat perempuan itu hanya simbolis saja. Itu yang disebut mukarramah itu. Memang ada tradisi sunat di Afrika. Ada. Yang di Afrika itu kemudian sunatnya tidak sesuai dengan petunjuk sunnah, yang akhirnya bisa membuat apa? Membuat dari segi medis membahayakan perempuan. Ada. Nah, makanya ya di kita ada surat edaran dari Menkes ya, Kemenkes dulu ya.
Tidak, kalau ada bayi perempuan tidak boleh sunat ya. Ada tuh, tapi yang dimaksud sunat itu adalah sunat yang sebenarnya yang tidak boleh dalam Islam, sunat yang betul-betul kemudian berlebihan. Dicukur habis. Nah itu yang perempuan ya. Kemudian yang kedua, jadi sunnah ini sekali lagi simpulannya hukumnya apa? Bagi yang kuat ya, bagi laki-laki adalah wajib. Tidak usah diragukan lagi, kita sudah bersunat. Yang kedua, al-istihdad. Apa itu istihdad? Au halqul anah, mencukur habis bulu rambut kemaluan. Dicukur habis tuh, digundulin ya. Digundulin sendiri, nggak usah ke tukang cukur. Nanti nggak usah. Dia jangan bikin macam-macam ya. Tukang cukur, Pak mau cukur nih. Terus dia bukan, mau apa ya? Cukur yang rambut bawah, oh nggak terima kita hanya terima yang rambut bagian atas saja kita. Kalau bawah nggak terima. Nah, cukur sendiri bisa. Halqul anah. Apa itu? Asyiru anna bi kaulal farid, bahwa yang disebut dengan al-anah itu adalah rambut yang tumbuh di sekitar kemaluan laki-laki atau perempuan. Kecuali yang tidak berbulu, nggak usah dipaksain ya. Sumya bidzalika al-istimal. Kenapa disebut istihdad? Dari kata hadid, kita sudah sampaikan tadi ya. Karena alatnya dulu adalah dari pisau yang terbuat dari besi. Kalau sekarang masih dari besi silet ya, cuma ada alatnya sekarang. Jadi nggak usah pakai pisau dapur ya. Apalagi gunting pemotong mentang-mentang di sini rumput ya, nggak boleh. Wayung bukannya katanya dihilangkan saja dengan alat apapun nggak apa-apa. Bahkan di sini dikatakan para ulama modern, ulama sekarang katakan kalau mujilat musanna'ah seperti yang yang apa alat pencukur sekarang ya, itu nggak apa-apa pakai itu. Bahkan ada yang pakai listrik ya, pakai baterai ada, nggak apa-apa, silakan. Itu untuk mencukur bulu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah ada satu hadis menjelaskan ini. Praktiknya gimana? Hadis riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik, pembantu Rasulullah. Anas bin Malik orang dekat Rasulullah mengatakan, Ukita lana bi qassis sarif wa taqlim alba wa nabil ibdi wa halqul ana ala natruka aksar min arba'ina lailatan. Diberi waktu kepada kita, yaitu Rasulullah maksudnya, dalam hal memendekkan kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, mencukur habis bulu kemaluan, agar apa? Itu jangan dibiarkan tidak dicukur lebih daripada 40 malam, bukan hari, malam sebenarnya. 40 malam. Jadi kalau 40 malam lebih itu bagaimana hukumnya? Itu bisa haram. Berarti maksimal kita membiarkan bulu kemaluan itu tidak dicukur habis, itu maksimal 40 malam. Ya. Jadi kalau 39 belum dicukur nggak apa-apa. 40. Nah, jadi pertanyaannya, kita sudah punya jadwal nggak setiap 40 hari malam? Nah, kita biasanya yang terjadwal ya, mohon maaf nih, kumis itu terjadwal bisa, jenggot terjadwal, bulu ketiak masih ya. Tapi yang lebih ke bawah lagi, lupa kadang-kadang. Padahal itu yang di bawah itu sering ditongolin ya. Maksudnya ketika buang air besar, buang air kecil. Nah, gitu kan. Jadi sebenarnya Rasulullah memberikan waktu maksimal berapa? 40 malam. Ini perlu diteliti secara medis nih. Apakah kalau setelah 40 malam itu akan menimbulkan apa? Reaksi banyak penyakit ya situ. Atau tidak, itu perlu diteliti ya. Nah, jadi ya, berarti kalau tiap pekan lebih baik. Biasanya ya momentum untuk membersihkan termasuk bulu atau rambut kemaluan ini adalah ketika kalau laki-laki sholat apa? Jumat. Itu bagus Jumat. Tapi ini batasan waktunya adalah 40 malam ya. Berarti 40 malam itu sebulan berapa? 10 hari. Itu harus dikontrol. Harus ada jadwalnya ya.
Nah dari sekarang dijadwalin nih. Nah, ini 40 malam ke depan nih, tanggal berapa harus dilihat lagi, di servis ya. Nah motor saja di servis, masa kita nggak di servis ya? Dibersihkan. Coba kalau motor nggak dibersih-bersihkan, ngadat nggak? Ngadat gitu. Kemudian jadi hukumnya wajib ya, dalam 40 hari itu 1 kali, itu wajib hukumnya. Jadi qala Asy-Syaukani, nah kita lihat Asy-Syaukani mengatakan al-mukhtar annahu yutbat bil arba'in allati dhabata biha Rasulullah sallallahu wala yajuz tajawujuha wala yu'addu mukhalafan sunnah man taraka al-qas wa nawa min ba'datul ila inzatil kalgoya. Jadi begini kata Imam Asy-Syaukani. Imam Asy-Syaukani adalah salah seorang mujtahid fikih ya dari Yaman ya. Tempat saya dulu kuliah itu. Orang Yaman tuh bangga sekali dengan Imam Asy-Syaukani. Dia mengatakan gini, bahwa pendapat yang terpilih adalah bahwa itu adalah 40 hari telah ditetapkan oleh Rasulullah, tidak boleh lebih. Jadi kata dia begini, kalaupun 40 hari itu, mohon maaf ya, bulu ketiak kita udah panjang, kumis kita sudah panjang ya, sebelum 40 hari ya, kata dia. Ini kalau sebelum 40 hari itu kumis kita sudah panjang, jenggot kita sudah panjang, bulu kemaluan juga, rambut kemaluan juga sudah panjang ya, itu udah panjang. Tapi sebelum 40 hari tidak dosa, nggak apa-apa. Kata Imam Syaukani ya, walaupun panjang nggak dosa. Yang penting tidak boleh lebih daripada 40 hari. Apa kita nyaman kalau ada kumis sampai ngamplek? Apa? Bukan ngamplek, apa? Panjang ya. Ini Pak Ustadz, ini belum 40 hari kita nih ya. Dia nunggu gitu. Betul akhirnya bisa, nggak usah begitu juga. Jadi kata Imam Syaukani seperti itu. Jadi kalau sudah panjang, kalau sebelum 40 hari tidak ada masalah. Nah, tapi kalau lebih dari 40 hari itu tidak boleh. Ini pendapat yang ketiga, sunnah fitrah. Natful ibti, mencabut bulu bulu ketiak. Di sini penafsiran natful ibti begini. Kata para ulama, izalatul sya'ri an-nabit fil ibti, yaitu menghilangkan rambut yang tumbuh di ketiak. Sawaun uzila binatbin, apakah dihilangkannya cara dicabut atau dicukur atau dengan cara lainnya. Cara lainnya mungkin bisa aja ada, sekarang ada alat ditempelin kayak isolasi itu ya, diisolasi. Nah, kayak corona kan diisolasi ya, lockdown di lockdown. Nah, kemudian setelah copot ini isolasinya dicabut ya, ikut semua ikut asal dengan kulitnya. Kulitnya ikut, bayar langsung ke rumah sakit. Ada, nggak boleh sebut merek kan? Ini pula bukan TV juga ya. Rexona, iya. Jadi ini ternyata ini adalah tempat sumber bau. Apalagi kalau baunya itu adalah bau setelah dia makan apa? Jengkol, pete, gitu. Ketiaknya kan keringatnya itu khawatirnya bau apa? Jengkol dan pete itu berkumpul di sini. Kemudian dia sholat deh. Kemudian dia takbiratul ihram diangkat tinggi-tinggi. Allah. Yang sebelahnya apa? Tergantung kan? Itu sudah jelaskan maksimal berapa tadi hukumnya wajib, maksimal 40 hari tadi sudah dijelaskan ya seperti itu. Kemudian yang keempat, taklimul adfar. Al-qasha, memotong kuku. Nah, memotong kuku ya. Itu hukumnya juga ternyata para ulama mengatakan adalah yang sahih, yang kuat, wajibun. Setiap 1 kali setiap 40, maksimal 40 hari malam. Wajib. Padahal ya kalau kita perhatikan kuku kita ini, kalau nggak dipotong 2 pekan saja, udah panjang nggak? Bayangkan kalau 40 hari. Tapi Rasul memberikan batas apa? Batas perpanjangan waktu. Kadang-kadang kan kalau sekali 2 pekan sekali kita tidak ingat, lupa, atau bahkan mungkin sibuk ya, jadi panjang. Saya ingat ya, tradisi ini sangat dijaga ketika kita masih kecil. Hari Senin kita sebelum masuk sekolah pagi
itu berbaris. Kemudian tangannya diangkat. Masuk kelas 1/1. Gurunya di pintu sudah siap pakai penggaris gini-gini aja. Kalau sekarang dia bisa dilaporkan ke Komnas HAM. Serius. Padahal itu mendisiplinkan Sunanul Fitrah. Bener ya? Bener juga sih ya. Makanya anak-anak itu ya, kita masih ingat besok Senin itu sudah gunting kuku. Sepekan sekali, hebat sekali ya dulu ya. Hebat dulu itu. Ada tradisi-tradisi yang dulu itu yang sebenarnya menjaga disiplin dan untuk anak itu mau belajar ternyata berbekas pada kita. Ya ada. Kita disuruh hafal kali-kalian sekarang nih. Kali-kalian tuh ya. 1 kali 1, 1 kali 2 sampai 10 ya. Lah anak kita udah sekolah mahal itu nggak ada yang hafal begitu Pak. Iya sih belajar konsepnya betul ya. Tapi kalau coba 7 kali 7 dia belajar konsepnya lama. Dan kalau kita 7 kali 7 49. Mungkin ngigau pun kita sudah tahu. Saking hebatnya kita ya. Nah itu kelemahannya antara sistem menghafal dan tidak. Kalau disiplin bukan, kalau nggak hafal ya itu apa? Berdiri di depan strap ya. Kaki diangkat itu udah takut. Makanya meninggal sekolah daripada buku panjang. Dan belum hafal kalian dan tambah. Itu dulu. Tapi ada sisi positif termasuk dalam menjaga kebersihan. Sehingga ya kalau buku panjang itu ada teman saya Pak. Nggak masuk sekolah, tanya jam istirahat. Kenapa? Karena tikunya belum seperti potong. Ternyata Pak, saya perhatikan diri saya sendiri ya. Kalau buku ini lupa aja dalam 2 pekan ya nggak dipotong loh. Itu ternyata kalau kita keringatan terus pegang-pegang barang yang kotor ya, sisa nggak sini hitam. Hitam. Makanya saya nggak habis pikir ya. Mohon maaf ibu ya, yang suka memelihara kuku sampai agak panjang ya, itu adalah biasanya ibu-ibu. Ada ibu-ibu yang kuku kanan kiri itu semua Pak panjang, dihias-hias ya. Ada yang warna ungu merah gitu. Pokoknya di kutek-kutek ya. Boleh kalau salah. Cuman saya kadang-kadang berpikir ada ibu-ibu muda ya, cakep gitu kan, terus kukunya panjang nih, panjang terus di kanan kiri nih, panjang terus ukir-ukir kiri. Cuman ini gimana dia ceboknya gitu? Iya kan begini kan? Agak kayak tisu. Iya, kadang-kadang gitu. Apakah dia pakai? Sekarang kan ada kalau mohon maaf ya kalau tempat apa buang air besar ya wastafel. Kita ada yang duduk ya, ada yang duduk. Kemudian kan ada yang kalau dipencet tuh dia cebok sendiri ya. Dia keluar dari air ya nyemprot ya. Nah, itu memang sudah diukur, sudah dikalibrasi ya. Itu pas di tempat keluar kotorannya ya, buang air tuburnya ya. Tapi kalau tidak dipegang itu masih terasa belum bersih. Belum. Serius. Walaupun kita misalkan pakai keran ya, semprot gitu ya, masih belum maksimal kan? Kalau belum dipegang itu ya, maksimal. Pakai tisu kan ya? Tapi tentu saja kalau pakai tisu, kukunya panjang, khawatirnya ada ya nempel. Khawatir ya. Makanya saya curiga nih kalau ada yang kuku panjang kemudian kok warnanya catnya kuning ya. Tapi bukan di atas, tapi di bawah. Itu hati-hati. Itu hati-hati ya. Itu cat apa? Kok diginiin kok bau serpenteng? Itu bahaya Bu. Jadi saya berpikir ya, boleh kita memanjangkan kuku, tapi kalau sudah lebih 40 hari cepet-cepet ya potong. Ada batas, ada toleransi dari Rasul ya. Boleh katanya 40 hari. Nah, tapi saya merasa 2 pekan saja kita Pak ya. Ini kok panjang banget ya. 3 pekan sebulan aja udah nggak betah ya kita mah. Karena panjang kuku itu di sini biasanya banyak kotor. Makanya anak-anak tuh diajarkan untuk selalu potong kuku. Itu anak kecil kan belum bisa potong sendiri ya. Belum bisa potong sendiri Pak. 40 hari sama potong kuku juga nih. Hukumnya wajib bahkan para ulama pendapat yang kuat. Yang kelima, qasus syarib. Qasus syarib itu apa namanya? Memendekkan, merapikan kumis. Ini usia bapak-bapak, ibu-ibu nggak usah ya.
Ibu nggak ada kumis ya. Jadi bapak-bapak ya, ada yang memang di antara kita khususnya laki-laki ya, yang itu hobi untuk memelihara apa? Ada kumis ya. Mohon maaf ya kalau kumis banyak, bablang gitu kan. Apa namanya kumisnya banyak ya kan? Itu biasanya menunjukkan bahwa ya kepribadiannya itu kepribadian yang apa? Genit katanya. Kata wah itu berkumis bahaya kan. Benar enggak juga ya. Ikhtilafal ulama fi makna qas. Para ulama berbeda pendapat apakah yang dimana qassus sarif itu pertama mencukur habis atau memendekkannya atau menipiskannya. Ada 3 pendapat. Qala Ibnu Hajar al-Asqalani, ahli hadis mengatakan kelaki nakuludalika muhtamal, bahwa kalau kata-kata qassus sarif itu memang kemungkinannya 3. Bisa mencukur habis, bisa memendekkan, bisa juga menipiskan. Biasanya kita yang mana? Habis. Sudah habis ya? Ada juga yang memendekkan karena kelihatan berwibawa. Kumis ya? Itu ada yang begitu. Kemudian Ibnu Hajar mengatakan begini, li ayyurad istiqsal jami sa'ri an-nabit ala sakil ulya wa muhtamal li ayyurad istiqsal ma la yulaki haqqu syapa min alaha wa la yastawbha bi taiha. Katanya bisa jadi bahwa itu adalah menghilangkan kumis yang menutupi bibir bagian atas. Ada juga yang mengatakan yang penting dia tidak bisa menutupi tempat dia untuk memasukkan makanan ke mulut. Coba kalau kumis dibiarkan sehingga mulutnya nggak kelihatan. Ini mulutnya mana? Pas dia makan baru kelihatan. Ngeri nggak? Ternyata Pak, kalau kumis kita tidak dirapihkan, entah dengan cara dicukur habis, entah dengan cara ditipiskan, entah dengan cara dipendekkan, itu bisa berpotensi untuk menyimpan kotoran. Jangan sampai ya kumis kita panjang, kemudian apa kita makan soto, ayamnya nyangkut. Kok ada api ampela di kumis ini? Jangan sampai begitu ya. Apalagi kalau mungkin ibu-ibu geli, kalau bapak-bapaknya kumisnya panjang, kemudian apa minum air teh atau kopi, kemudian kopi dan tehnya masuk ke mana? Kumisnya masuk gitu. Atau minum susu, ternyata setelah minum susu kumisnya jadi ubanan semua. Maksudnya putih gitu. Itu jangan sampai kotor kan, jorok gitu itu ya. Jorok gitu. Nah, kata Ibnu Hajar seperti itu. Nah, terus ilal makna mimpi masyru'iyatil dzalik wa huwa mukhalafatul majus. Karena katanya ini juga adalah merapihkan kumis ini adalah untuk berbeda untuk agar kita menyelisihi orang-orang Majusi. Majusi itu orang-orang Majusi dulu gitu ya. Itu mereka itu panjang kumisnya sampai panjang banget. Biasanya para pendeta yang Majusi ya. Majusi itu Zoroaster. Itu agamanya orang-orang Iran sekarang. Orang Iran itu dulu agamanya Zoroaster ya. Sekarang Syiah. Nah, kenapa mereka memanjangkan kumis para pendetanya? Itu adalah simbol zuhud. Zuhud itu adalah tidak cinta dunia. Kenapa? Kalau memanjangkan kumis artinya dia susah makan. Berarti dia tidak cinta dunia. Coba kalau kita panjang kumis tutup mulut kita. Malas makan sate ya. Kenapa? Susah. Jadi katanya begitu. Tapi betulkah begitu? Kayak kalau orang lapar sih makan aja. Yang ada malah jadi jorok. Tapi yang penting ya, bahwa alasan untuk mukhalafatul majus, menyelisih orang-orang majusi itu ya, itu adalah salah satu saja. Yang penting Rasul memerintahkan itu apa? Karena memang, tapi ada juga memang nanti di hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, hadis riwayat Imam Bukhari, khaliful musyrikin. Berbeda dengan orang-orang musyrik ya. Dikatakan situ di ujungnya wa'ahpus syawarib. Wa'ahpus syawarib itu adalah rapihkan apa? Kumis.
Jangan sampai kumis itu, kan ada yang kumisnya sampai panjang begini, ingin masuk ke buku rekor dunia. Ada yang sampai seperti itu. Kemudian yang keenam, sebentar lagi selesai. Iqfa'ul lihya. Iqfa'ul lihya itu apa? Bi ayyuwaffiru sya'raha wa la yaqusuha kasarib, membiarkan bahwa rambut jenggot itu tumbuh dan tidak memotongnya. Hukmuhu, hukum ini ada dua pendapat ya. Pendapat yang pertama adalah wajibun, membiarkan jenggot itu wajib. Apa dalilnya? Karena ada hadis Rasulullah riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, jazus syawarib. Jazus syawarib itu adalah potong kumis ya, rapihkan kumis. Wa ushhulu liha, biarkan jenggot. Khaliful majus itu adalah untuk menyelisihi, berbeda dengan orang-orang majusi. Orang majusi itu jenggotnya dicukur, kumisnya kalau orang Islam kata Rasulullah agar berbeda, kumisnya itu dicukur, dirapikan, jenggotnya Nah ini memang pendapat ulama berbeda-beda ya. Apakah yang dimaksud dengan membiarkan jenggot itu membiarkan sama sekali? Bolehkah? Tidak bolehkah sama sekali dicukur? Bagi ya mengatakan bahwa wajib hukumnya jenggot itu adalah dipelihara. Itu pendapat pertama ya. Tapi pendapat pertama pun kemudian ada dua bercabang lagi. Ada dua sub lagi, dua bagian dari pendapat pertama yang wajib ini. Bolehkah dicukur atau tidak boleh sama sekali? Pendapat yang pertama mengatakan tidak boleh, dibiarkan saja. Saya tidak tahu kalau jenggot kita tidak dicukur sama sekali, apakah sampai ke bawah? Bisa. Pendapat yang kedua, ini yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Dia mencukur jenggotnya, menggenggamnya begini, kemudian sisanya kayak tukang cukur gitu ya. Pendapat yang kedua. Pendapat jadi yang wajib itu. Yang kedua mengatakan itu adalah mengatakan sunnah saja. Ada. Kenapa? Karena katanya intinya adalah untuk berbeda dengan orang-orang Majusi. Sekarang justru orang Majusi, pertama, mereka juga banyak orang-orang non-Islam termasuk Majusi yang justru memanjangkan apa? juga ada yang berpendapat itu ya. Tapi intinya bukan itu katanya, kata yang pendapat yang wajib. Rasulullah memerintahkan saja membiarkan. Jadi ada dua pendapat gitu ya. Silakan mau yang pendapat pertama atau kedua ya. Yang jelas saya walaupun pendapat yang pertama maupun yang kedua, jenggot saya dari dulu segini-gini. Iya betul lah. Sehingga ya satu lembar, dua lembar. Memang ada orang-orang Cina kan dikit-dikit ya. Orang Cina dikit-dikit itu jenggotnya, tidak panjang. Ternyata ya kalau kita lihat sekarang lagi ngetren nih pemain band berjenggot ya, ngetren ya. Ngetren, Ahmad Dhani aja berjenggot. Berjenggot. Dulu ada sebuah cerita yang menarik ya. Ada seorang tokoh Indonesia ya, tokoh Islam nggak usah sebut namanya. Dia pergi ke Amerika. Ya. Di New York kalau saya, atau Washington nggak tahu lah. Di airport dia ditanya lama, diinvestigasi sama imigrasi. Wah, apa masalah? Dia pejabat ya. Karena Anda berjenggot katanya. Oh, dia marah. Ente tahu kan? Duta besar Indonesia, duta besar Amerika di Jakarta sebelum yang sekarang. Siapa namanya? Itu berjenggot, Pak. Pernah ada duta besar Amerika di Indonesia berjenggot. Siapa namanya? Ada cerita itu tuh. Yang menceritakan tuh ya ke saya ya orangnya langsung gitu. Kemudian yang ketujuh, jadi jenggot itu gitu ya petanya ya. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Nggak ada yang makruh. Mau berhelai jenggot makruh tidak ada. Tapi kalau saya lihat ya orang yang berjenggot itu lebih apa? Berwibawa lah ya. Lebih berwibawa, lebih maco lah ya. Apalagi kalau sambil makan cok, lebih maco lagi. Yang ketujuh, as-siwak, isti'malu udil arok. Jadi ada satu batangan kayu yang khusus ya. Itu jadikan untuk. Nah masalahnya apa sih?
siwak itu harus dari kayunya, atau intinya tandiful asnan, yaitu membersihkan gigi. Para ulama mengatakan intinya pada hakikatnya membersihkan gigi. Sekarang kenapa dulu tidak pakai sikat gigi Pepsodent? Belum ada. Belum ada. Ya. Yang ada yang tersedia ketika itu dengan bahan siwak itu, dan ternyata juga dari bahan siwak itu setelah diteliti oleh para ahli medis itu mengandung zat-zat yang bisa menguatkan gigi dan gusi kita. Nah, tahu nggak dalam bab sunnah, nah, siwak ini para ulama mengatakan hukumnya mustahab, sangat-sangat dianjurkan. Kenapa tidak wajib? Karena hadis riwayat Imam Bukhari mengatakan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Kalau seandainya tidak memberatkan kepada umatku, tentu aku akan perintahkan mereka bisiwak inda kulli shalah, untuk bersiwak setiap akan sholat. Ya. Dan itu akan semakin disunahkan, dianjurkan ketika berwudu. Pertama, hadisnya ada ya. Yang kedua ketika akan sholat. Yang ketiga ketika akan masuk rumah itu bersiwak dulu, sikat gigi. Makanya udah bener nih kalau di depan rumah itu disediakan wastafel. Jadi sebelum masuk rumah itu sikat gigi dulu, bersiwak dulu. Nah, ketika masuk istrinya senang nggak? Tumben bersiwak, corona mah. Tapi memang ada satu kesadaran sekarang ketika musibah corona yang membuat kita terhindar daripadanya, ya, itu orang peduli cuci apa? Cuci tangan. Peduli ya? Ya tadi kita ngobrol, boleh nggak itu apa? Sanitizer ya. Dari alkohol. Nah sebenarnya saya ada punya pembahasan ini tapi panjang, nanti intinya alkohol itu ada 3 jenis. Ada alkohol untuk dikonsumsi, ada alkohol untuk tidak dikonsumsi. Nah alkohol yang tidak dikonsumsi itu tidak apa-apa untuk kita pakai sebenarnya. Bahkan alkohol yang tidak dikonsumsi, kalau dikonsumsi itu langsung apa? Langsung ICU. Mati. Nggak boleh memang secara ini juga. Nah, bahkan para ulama pun berbeda pendapat. Apakah khamr, yaitu alkohol untuk dikonsumsi yang mabok itu, apakah itu najis atau tidak? Itu berbeda pendapat para ulama. Ada yang mengatakan tidak najis. Jadi apa? Boleh kita pakai, boleh untuk cuci tangan, untuk membersihkan sesuatu. Nah, jadi alkohol ini ya ternyata itu ada jenis-jenisnya Pak. Kalau yang untuk sanitizer itu boleh kita pakai. Jadi ketika masuk rumah ini ya, itu bersiwak. Apa hadisnya? Qalat qultu li Aisyah. Ada Syuraih bin Hani mengatakan kepada Aisyah, bi ayyi syai'in kana yabda'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitahu. Unik. Dengan hal apa pertama kali Rasul lakukan sebelum masuk rumah? Qalat Aisyah mengatakan bisiwak, sikat gigi dulu dia. Tuh. Jadi nanti kalau bangun rumah ya, kalau perumahannya adalah perumahan syariah, itu di depan rumah itu disediain apa? Wastafel untuk cuci tangan, untuk sikat gigi. Nah itu kalau perumahannya syariah. Kalau perumahan konvensional ya nggak apa-apa ya. Nah, kan ada bank syariah, ada bank konvensional. Itu ya. Yang keempat, ketika kita baca Quran itu bersiwak. Jangan sampai baca Quran merdu di sebelahnya, aduh merdu tapi bau ya kan. Nah, karena dia sudah 40 hari tidak sikat. Karena dia Pak Ustadz ini kan 40 hari itu bukan 40 hari yang tadi. Bayangkan kalau 40 hari nggak sikat gigi ya, radius 5 km itu sudah sikat gigi. Yang kedelapan, istinsyaqul ma. Hukumnya adalah sunnah, sangat dianjurkan memasukkan air ke dalam hidung, mengeluarkannya. Ternyata itu bisa untuk mencegah pilek. Sekarang kan orang pilek jadi apa? Khawatir semua. Anak saya kemarin pilek. Gimana ya kan? Tapi alhamdulillah dikasih paracetamol besoknya seger lagi, alhamdulillah. Karena memang kita tidak tahu ya, yang namanya musibah ya.
Apalagi sekarang yang namanya musibah corona itu adalah penyakit yang tidak menimpa orang-orang yang maksiat saja ya. Kalau virus HIV kan itu kita bisa aman karena itu biasanya orang-orang nakal. Tapi kalau corona, orang baik pun bisa bisa kena, makanya Ka'bah sementara disterilkan, disinfeksi, ya kan? Makanya saya sebenarnya ya sangat khawatir juga sekarang ya, lihat pemerintah santai santuy iya kan, santuy banget gitu kan, iya kan, padahal harus waspada ya. Menurut saya sih kasihlah orang Indonesia itu libur seminggu 2 minggu ya, kerja dari rumah, terus tempat-tempat publik disinfeksi bener ya, apalagi kereta ya. Waduh, yang santuy Depok, Jakarta udah tutup. Oh, itu Jakarta udah? Ini Depok gimana wali kotanya ini coba? Pak Ustadz Kiai Haji Dokter ya udah sabus. Menurut saya sih nggak boleh santai ya, nggak boleh. Karena Rasul juga harus memberikan arahan kepada kita ihdiru, harus hati-hati. Nah itu sayang sekali ya. Ini Jakarta malah yang tidak santai ya. Bagus lah. Yang ke-9, matoh berkumur-kumur ya, ini hukumnya juga sunnah. Yang ke-10 ghuslul barojim, ini juga hukumnya adalah mustahab sunnah. Apa itu ghuslul barojim itu? Ini apa, sela-sela jari itu bersihkan. Itu cuci tangan tadi ya, pakai alkohol boleh, silakan saja, tidak ada masalah. Pakai sabun boleh. Ini tadi yang terakhir adalah intifadul ma, yaitu istinja ya. Nah, yang kata bapak tadi, itu pastilah. Jadi ini adalah disebut sunanul fitrah. Itu bagian terkecil dari bagaimana Islam menekankan agar kita selalu hidup sehat. Ada yang lebih luas lagi, ada pola makan dan minum juga ada dalam Islam ya. Tapi nantilah, itu bukan, tidak terlalu bab fikih kalau itu etika biasanya. Jadi jelas ya, Islam adalah agama yang sangat menekankan menjaga kebersihan diri kita. Nah, diri kita, badan kita terutama dulu ya. Baju kita perlu juga nggak? Bahkan baju itu ada ayatnya khusus. Surat Al-Mudaththir ayat 4. Wasiyabaka fatahhir, dan baju kamu wahai Muhammad fatahhir, sucikanlah. Muhammad Ibnu Sirin mengatakan yang dimaksud wasiyabaka fatahhir adalah igsilha bil ma, cuci dengan air. Nah, saya sering mengatakan orang yang punya usaha laundry pasang ayat itu di depan. Oh iya kan? Wasiyabaka fatahhir, baju kamu sucikanlah, di bawahnya kalau bisa di tempat saya. Ya apa-apa, itu kan tambahan, itu bisa sponsor ya. Iya. Baik, itu saja. Sebelum tutup mungkin ada hal-hal yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada, kita tutup majelis kajian kita pada pagi hari. Ya Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya? Langsung saja untuk 3 pertanyaan. Ada? Ya Pak. Oh iya, baik. Kalau Cina itu bagaimana Pak Ustadz? Itu banyak kan kata bahwa ada Cina. Oh iya. Oh yang Cina. Cina. Baik Pak, kita simpan dulu ya Pak ya pertanyaannya ya. Ada lagi yang lain? Bapak Ibu? Sudah, karena memang ini sesuatu yang biasa sebenarnya. Tapi ada hal-hal yang mungkin Bapak Ibu ingin tanyakan. Ya, pada saat waktu muktamar NU di Rakyat Yogyakarta, Iya. jadi saya diundang NU. Itu ada 2 hukum yang sampai sekarang nggak selesai. Yang pertama hukum jantung, cangkok jantung. Itu dari hati yang cocok dengan hati manusia, hati babi. Iya. Pendapat ulama Jawa itu haram karena dasarnya udah haram. Nah, pendapat ulama DKI boleh-boleh saja karena darurat. Yang kedua, hukum gigi yang paling cocok dengan manusia cuma gigi anjing.
Nah, menurut pendapat ulama-ulama daerah itu haram karena dasarnya sudah haram. Tapi ulama-ulama DKI boleh saja karena darurat. Itu gimana? Sampai sekarang belum selesai itu. Satu lagi ada yang ingin bertanya. Ibu-ibu nih, ada ibu-ibu? Udah ngerti apa lagi mikir-mikir ibu? Ya. Ada yang ingin tanya? Oh iya Bu, silakan. Agak dikerahkan sedikit. Ingin saya tanyakan, kalau cukur rambut atau gunting kuku, hasil guntingannya itu boleh dibuang ke tempat sampah aja atau dikumpulkan di tempat yang dibersihkan juga. Itu yang saya tanyakan. Saya ingat tanya ibu nih tradisi dulu nih, Sir. Gigi copot, kalau gigi bawah ke atas. Gitu ya. Ya, itu kuku, nggak boleh ini. Itu gimana satu itu? Ini tradisi. Pertama, orang Cina banyak yang nggak disunat ya. Ya biarin aja Pak, ya bukan orang Islam. Kan syariat ini apakah wajib kepada non muslim? Tapi ada yang mengatakan wajib ya. Jadi walaupun dia bukan Islam itu, tapi itu pendapat yang lemah karena kan Islam pada prinsipnya lakum dinukum, ya la ikraha fiddin ya. Jadi kalau orang Cina nggak disunat ya biarin aja lah ya. Ya. Tapi kalau mau disunat kita akomodasi. Yang kedua itu memang pertanyaannya adalah cangkok hati yang paling cocok ternyata hati babi ya. Ada dua pendapat ulama ya. Pendapat pertama mengatakan haram karena asli babi itu haram. Yang kedua adalah pendapat kalau darurat boleh. Pendapat menurut sebenarnya sudah dijawab, teman. Pendapat saya seperti apa? Kalau pendapat saya, kalau ad-daruratu bihul mahdurat ya. Ya, kalau memang tidak dengan dicangkok dengan hati babi dia akan meninggal dunia, itu babnya darurat ya. Itu kalau pendapat pribadi saya boleh. Tapi kalau ada alternatif lain ya, misalkan ada semacam jantung buatan yang bukan dari babi atau dari binatang apapun ya, ya itu lebih aman, lebih afwan. Ya, kalau ada ya. Tapi kalau begini Pak, saya nggak apa-apa dah, nggak usah dicangkok, saya meninggal nggak apa-apa ya, saya sabar aja, boleh nggak? Boleh. Karena ada salah seorang wanita datang ke Rasulullah ya, Rasulullah saya sakit, kalau bersabar surga nggak? Surga. Ya bersabar aja, saya nggak berobat kan? Boleh. Ada orang kabur dari rumah sakit persahabatan, saya sabar aja. Nah kalau itu pasalnya sahabat di situ membahayakan orang. Nah itu bahaya kalau itu. Pasien corona. Iya pasien corona. Kabur ikut bantis taklim sini kita kabur semua. Kan. Nah, jadi pendapat saya kalau saya seperti dengan ulama DKI ya. Kemudian gigi. Nah, gigi. Saya nggak tahu apa gigi anjing katanya kita menggigit manusia. Tapi bukankah sekarang banyak yang gigi itu gigi yang dari plastik ya? Nah itu sudah aman, silakan ya, gigi dari plastik ya. Jadi kalau dari anjing jangan dulu lah ya. Karena itu tidak darurat juga kali itu. Ya tidak darurat ya. Orang tidak ada gigi rontok semua masih hidup nggak? Cuma tidak aja. Masih hidup. Kawan juga. Yang terakhir Ibu ya, potong kuku dibuangnya di mana? Yang penting tidak memberikan satu madarat kepada orang. Artinya potong kuku, buang tempat sampah, tidak memberikan sumber penyakit buat orang ya. Tidak ada ritual tradisi tertentu harus dikubur di pekuburan makam apa. Ini kukunya berkah Pak Ustaz, ini udah ke Mekah. Kalau dipotong gawat itu. Kuku dipotong terus dipakai kain putih, kemudian diminyakin, ditaruh di mana. Nah itu nggak ada tradisi di situ. Itu buang-buang energi dan
biaya. Nah, ada tradisi copot gigi, kalau gigi atas dibuang ke bawah. Oh, harus dibalik ya. Saya baru tahu malah ya. Tapi bagaimanapun copot gigi mau yang atas maupun yang bawah dibuang ke atas tetap semuanya pada akhirnya kemana? Ke bawah. Ke bawah. Tidak ada tradisi itu ya. Tidak ada petunjuk dari Islam, dari Al-Quran, dari hadis apalagi dari Al-Quran bahwa kalau gigi copot harus seperti dikubur di mana, tidak ada ya seperti itu. Nah jadi itu ya. Tapi yang penting memang kalau kita lihat konsep Sunnah Fitrah ini bagus untuk menjaga kebersihan diri kita ya. Itu bagus sekali ya. Jadi kalau orang mengatakan sekarang sudah mulai sadar cuci apa nih? Cuci tangan ya. Kalau Islam masalah cuci tangan dari dulu ya. Ada hadis Rasulullah, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Imam Muslim redaksinya, idza staiqada ahadukum min naumihi fala yuknis yadahu fil ina'i hatta yuksilaha alasan fa innahu la yadri aina batat yadahu. Hadis riwayat Imam Muslim. Apabila kita bangun dari tidur, salah satu dari kalian bangun dari tidur, jangan mencelupkan tangannya di wadah yang ada airnya. Sebelum dicelupkan, cuci tangan dulu berapa? 3 kali, karena dia tidak tahu malamnya itu tangan itu bermalam di mana. Ya, bisa ada bermalam kalau tidur itu biasanya garuk-garuk enak gitu. Nah, terus ada yang mungkin juga dia ketika tidur ada kotoran apa cicak gitu, pas begini sama dia. Pasti itu tapi nggak sadar ya. Pas begitu dia begini. Nah, itu jadi cuci tangan. Ya. Bahkan sebelum wudu kan sunnahnya cuci tangan. Gitu. Jadi Islam sudah mengajarkan hidup bersih, termasuk bab cuci tangan. Bahkan mau tidur pun itu berwudu. Hadis riwayat Imam Bukhari katakan, "Idza ataita ila mad'ajika fatawaddu wudu akalis shalah." Apabila kita datang ke tempat tidur kita, maka berwudulah seperti kita wudunya mau sholat. Coba mau tidur aja harus berwudu. Ya, udah ngantuk-ngantuk begini berwudu hilang ngantuknya. Itu hikmahnya. Jadi jangan banyak tidur itu tidak boleh lebih dari 8 jam, tidak boleh kurang dari 7 jam ke 6 jam. Jadi tidak boleh berlebih, tidak boleh kurang dan tidak boleh berlebih dalam Islam seperti itu. Tidur berlebihan kepala berat. Kurang tidur berat juga. Nah, jadi begitu ya. Jadi itu yang penamalan. Itu saja ya, mudah-mudahan ini mengingatkan. Cuma di bab Tuhara udah aku ya. Nah, cuman sudah lupa atau sedang lupa ya. Nah, jadi mengingatkan kembali karena momentumnya sekarang orang lagi betul-betul concern ya, menjaga kebersihan sekarang ya, penting. Kata Terawan ya, Menteri Kesehatan ya, lucu itu ya. Tapi gitu aja ya. Dikembalikan kepada moderator ya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sebagai penutup ya, kita menyikapi memang musibah sekarang ini ya. Pertama ya, tentu kita sebagai umat Muslim ya, kita sebagai seorang yang beragama ya, kita tentu selain ikhtiar medis ya, tetap berdoa ya. Ada satu doa kita turunkan doa ini ya, agar kita terhindar dari berbagai penyakit. Ada riwayat Imam Abu Daud, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wasayil asqam." Allahumma ya Allah, kami semua berlindung dari penyakit kulit, dari penyakit gila, dari penyakit al-judam lepra ya, wasayil asqam, dan kami berlindung dari penyakit-penyakit yang buruk ya, yang jelek, di antara penyakit yang sekarang menyerang kita, penyakit corona. Mudah-mudahan Allah jauhkan dari berbagai penyakit yang buruk tersebut ya, yang diketahui ataupun yang belum diketahui, dan mudah-mudahan cepat ditemukan ya, penangkal atau obatnya atau vaksinnya ya, karena kita yakin ya Allah bahwa Rasulullah bersabda, tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan atau penyakit kecuali Allah akan turunkan obatnya.
Ya Allah, semoga cepat-cepat ditemukan vaksin atau obatnya sehingga kita semua terhindar dari penyakit ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian kurang lebihnya mohon dimaafkan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah.